Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kita semakin bertambah usia ini, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah memang tugas kita dalam kehidupan ini, dalam rangka mencari bekal untuk kehidupan besok di akhirat. Hadirin yang berbahagia, Islam agama yang menyejukkan bagi semua kalangan manusia. Islam agama yang mengajak pada umatnya untuk terus bergerak, mengajak kepada manusia untuk terus bekerja, mengajak kepada kita semua supaya menjadi orang yang mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi seorang pengangguran yang hanya menadahkan kasih sayang dari orang lain. Orang yang hanya mengandalkan belas kasih dari orang lain itu termasuk orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, Islam memberikan apresiasi, penghargaan kepada orang yang mau terus bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada satu saat ada sahabat Ansor yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu memang orang-orang yang kurang mampu. Datang kepada Rasulullah dengan harapan dia itu minta belas kasih Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak, tidak langsung memberikan apa yang ia minta. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat ini, "Kamu di rumah itu punya apa?" Sahabat ini menjawab, "Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah di rumah. Makanya saya ini meminta-minta kepada orang-orang di sekitar saya." Di rumahmu itu ada apa saja yang kamu tahu, yang dimiliki sampai saat ini? Yang ada adalah hanya kain kasar yang kami jadikan sebagai selimut. Kemudian ada lagi cangkir yang kami gunakan untuk minum. Maka kata Rasulullah, "Silahkan selimutmu dan cingkirmu itu bawa ke sini." Kemudian diambillah oleh sahabat ini.
kemudian diberikan kepada Rasulullah. Setelah selimut dan cingkirnya ada di Rasulullah, kemudian ditawarkan kepada sahabat yang lain, siapa yang mau membeli selimut dan cingkir ini? Ada satu sahabat yang mau membeli. Saya ya Rasulullah, membayar berapa kamu? 1 dirham. Kemudian Rasulullah masih belum bisa memberikan dengan harga sekian itu. Ditawarkan kepada sahabat yang lain, kemudian ada lagi. Saya ya Rasulullah, berani berapa kamu? 2 dirham. Maka diberikanlah selimut dan cingkir itu kepada sahabat yang menawarkan itu. Setelah uang 2 dirham itu sudah dipegang oleh Rasulullah, diberikan kepada sahabat yang tadi minta-minta ini. Silahkan uang yang 1 dirham ini kamu belanjakan untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian yang 1 dirham ini silahkan kau belikan kapak, gunakan untuk mencari kayu bakar, kemudian dijual kepada orang-orang di pasar. Jangan kamu datang ke sini sebelum 15 hari, kata Rasulullah. Maka setelah 15 hari, orang yang meminta ini, sahabat Rasulullah ini, menemui Rasulullah, kemudian melaporkan, hasil saya bekerja ya Rasulullah, dengan mencari kayu dan kayu menjualnya, sudah mendapat penghasilan 10 dirham. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendidikan kepada para sahabat. Rasulullah tidak ingin umat Islam ini menjadi orang-orang yang menjadi pengemis. Tidak ingin menginginkan umat Nabi Muhammad seseorang yang hanya mengandalkan pemberian pada orang lain, tetapi menginginkan supaya mau bekerja, sehingga dengan bekerja itulah ia akan mendapatkan satu hasil, sehingga dia akan menjadi orang yang kaya, bukan dalam arti kaya berlebihan hartanya, tetapi cukup untuk apa yang dia butuhkan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan yang tertuang di dalam Al-Quran, fa idza qodiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagum min fadlillah. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ini perintah Allah. Kita setelah selesai sholat disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Berarti kita diperintah untuk bekerja. Allah itu tidak suka kepada pemalas. Allah tidak suka kepada orang-orang yang diam saja, tidak ada upaya. Tetapi orang yang kreatif, berusaha, dia akan mendapatkan apresiasi dalam Islam, dan Allah menghargai orang-orang demikian itu. Oleh karena itulah, silahkan umat Islam bekerja apapun yang kita lakukan, yang penting yang dikerjakan itu adalah halal. Apakah sebagai petani, apakah sebagai karyawan, apakah sebagai pegawai, atau apapun bentuknya tugas pekerjaan yang kita lakukan, yang penting menghasilkan untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu ada beberapa etika agar usaha kita ini menghasilkan yang baik. Karena usaha-usaha yang dilakukan manusia itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usahanya, tapi ada juga usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya usaha kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Maka Allah sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Ini perintah yang pertama kepada manusia supaya usaha kita ini mendapat berkah dari Allah. Pertama, menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita pas bekerja, asik-asiknya kita bekerja, tiba-tiba ada panggilan, berkumandanglah adzan, maka segera tinggalkan pekerjaan itu, kita mengikuti untuk sholat berjamaah. Kalau pada saat adzan dikumandangkan, bekerja terus dilakukan, maka usaha yang dilakukan itu tidak akan berkah. Usaha yang dilakukan itu tidak akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya ada pengingkaran. Ia tidak hadir untuk menunaikan panggilan azan untuk sholat. Ini yang pertama yang harus dilakukan. Makanya seperti yang dicontohkan di tanah suci, di Arab, di Mekah, di Madinah, begitu adzan sudah dan semua toko semuanya ditutup, jual sudah tidak ada, maka pada saat itu petugasnya mengikuti sholat pada saat. Begitu selesai sholat langsung kembali membuka kembali usahanya. Alangkah senangnya kalau umat Islam yang ada di tanah kita ini bisa melaksanakan kewajibannya seperti ini, seperti yang pernah terjadi pada saat Raja Arab datang ke Indonesia menemui Pak Jokowi. Dalam saat bermusyawarah, pertemuan rapat pada itu, kemudian dikandangkan dan terdengar adanya, lalu rapat untuk meneruskan untuk mengikuti sholat. Itu orang raja melaksanakan begitu, bukan hanya diam, bagian kegiatan diam. Selesai adzan meneruskan kegiatan, itu sebenarnya adalah salah. Tetapi begitu diam lalu laksanakan. Ini untuk mendapatkan usaha yang berkah. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, usaha-usaha ini dalam rangka memperoleh kehormatan pada diri kita. Karena banyak antara orang-orang yang dengan meninggalkan perintah Allah, maka banyak usaha itu dengan berbagai modus yang dilakukan. Ada dengan modus orang meminta-minta itu dengan alasan membangun panti asuhan. Ada orang minta bantuan dengan modus membangun madrasah. Ada juga yang kadang-kadang dia mengatakan dia itu sebagai pelap, sehingga minta syarut, minta ruku, yang dia bukan bekas tapi baru semuanya. Ini modus yang dilakukan. Padahal yang minta untuk membangun panti adalah bukan untuk panti tapi untuk dirinya sendiri. Minta untuk membangun, misalnya membawa proposal untuk masjid dengan hidupnya itu salah, tidak semuanya benar. Kadang itu adalah pekerjaan, kadang-kadang bisa terjadi. Ada yang mengatakan salah, ternyata salah banyak bantuan yang dan dilarang. Ini sudah tahun banyak yang tahu kejadian-kejadian seperti. Karena itu
dari Allah, mencari sesuatu yang baik, ini adalah bukan pekerjaan yang ringan, tetapi dengan niatan yang tulus ikhlas, Allah kita akan bisa melaksanakan dengan baik. Hadirin berbahagia, oleh karena itu apa yang kita lakukan, keberhasilan yang kita atau kegagalan yang kita lakukan, itu hakikatnya adalah tergantung pada diri kita sendiri. Allah sudah mengukur tentang kondisi manusia itu sendiri. Banyak orang sudah usaha dengan maksimal, tetapi kegagalan-kegagalan yang kita lalui, namun juga karena dia itu kurang dalam rezeki, atau mungkin dia itu sudah ukuran taknya sekian. Tetapi juga orang-orang yang mudah mendapatkan satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki, menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang bekerja, bukan menjadi pemalas yang hanya menggantungkan kasih sayang pada orang lain. Dan insyaallah, dan berusaha keras, dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita akan didengar oleh Allah, dan yang dengar tidak akan mendapatkan ridho dan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini mendapat satu pertolongan dan kemudahan kehidupan sehari-hari. Amin amin rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi ayat dzikril hakim wa minkum tilawatahu alim rabbi warhamna ar-rahim. Alhamdulillahilladzi anzala abdihil kitab wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli. Alhamdulillahilladzi anzala abdihil kitab wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ba'du ayyuhan nasi taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ala Allah amrin bada fihi bisih wa sana bi malaikatihi fa qala wa yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum innaka sami' qarib mujib da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Innaka man tudkhilul faqad azaita wa ma dzalimin min ansar. Inna sami'na yunadi lil iman an amin bikum rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina wa ala rusulik wa la tuzi yaumal qiyamah innaka la tulibni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wala dzikrullahil akbar.